Ya, selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jamaluddin Manur dengan NIM 180303070 kelas Sosiologi B semester 5. Di sini saya ingin mereview buku ke-8 Gerakan Sosial. Bab 1, Mengatasi Disabilitas. Robert Burgdorf Jr. yang berusia 1 tahun siap untuk bekerja dan sangat bangga. Saat itu, tahun 1968, dan Bob muda berada di rumah kuliah untuk musim panas. Dia berharap segera bisa berjalan mengikuti jejak ayahnya. Robert Shaw adalah seorang ahli listrik dan anggota serikat pekerja di Evansville, Indiana. Musim panas itu, serikat bekerja mensponsori program khusus yang mungkin pria muda bekerja sebagai magang dengan mereka ayah atau ahli listrik profesional lainnya. Bob muda dipersiapkan untuk hari pertamanya bekerja sebagai asisten mahasiswa musim panas. Robert Burgdorf Shaw telah membantu mempersiapkan putra tertuanya untuk hari istimewa ini. Dia telah membiasakan putranya dengan alat perdagangannya, dan sekarang ayah dan anak bisa bekerja sama. Bersemangat tentang hari pertamanya bekerja, Bob muda merasa dewasa dan jantan, tetapi hari pertama itu akan segera berubah menjadi kekecewaan. Ketika para putra berkumpul di aula persatuan lokal dengan ayah mereka, Mandor segera melihat Bob muda. Dia segera membawanya ke samping dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan dibutuhkan. Dengan materi of fakta nada, ia mengatakan kata-kata yang memotong pemuda ke jantung. Kami tidak memperkerjakan orang cacat apapun di sini. Selama hampir 20 tahun, Bob Burgdorf Jr. telah hidup dengan tantangan fisik. Ketika dia baru berusia satu bulan, ia mengidap polio masa kecil. Penyakit itu membuat lengan kanannya lumpuh. Saat itu belum ada obat yang menyembuhkan penyakitnya. Namun Burgdorf yang lebih tua tidak mengizinkan putranya menggunakan kondisinya sebagai alasan. Dia telah menanamkan keyakinan kepada Bob muda bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia pikirkan. Putranya yang telah mengambil pelajaran dengan hati belajar untuk melakukan sesuatu. Tangan kirinya termasuk bermain basket. Lengan kanannya yang tidak berfungsi tidak mencegah pemuda itu melakukan hampir semua hal yang diinginkannya. Tetapi sekarang dia tidak mendapatkan mimpinya untuk mempelajari keterampilan ayahnya. Bob muda nanti menggambarkan bagaimana dia ingin berteriak, "Mandor, serikat bekerja. Anda tidak bisa melakukan itu. Itu melanggar hukum." Namun pada tahun 1968 hanya ada sedikit undang anti diskriminasi di Amerika Serikat. Orang-orang yang kecil dilindungi seperti dia tidak mendapat kesempatan di tempat kerja. Marah, dia hanya bisa pulang. Frustasi dan marah pada hari musim panas yang mengecewakan di tahun 1968 itu, Bob Jr. tidak dapat melihat apa yang akan terjadi 20 tahun kemudian. Dia dia melanjutkan untuk lulus dari kuliah, mendapatkan gelar sarjana hukum, dan menjadi pengacara yang spesialisasinya adalah hukum kecacatan. Melayani komite bersama Burgdorf adalah pria kecil tampan lemah yang penampilannya mungkin menyesatkan banyak orang. Justin dan Junior juga telah tertular polio pada tahun yang sama dengan Burgdorf. Penyakit itu membuat kakinya lumpuh, jadi dia pakai kursi roda. 18 tahun lebih tua, dia telah menghadapi diskriminasi jauh sebelum Burgdorf diikat di sabuk perkakasnya. Dark kuliah di University of Houston selama
awal 1950-an, tetapi sertifikat mengajarnya ditolak. Pejabat universitas mengira tidak ada yang bisa mengajar dari kursi roda. Tanpa dukungan hukum yang menggugat keputusan kursi roda mulai berbicara tentang sesuatu yang mereka berdua telah impikan selama bertahun-tahun. Undang-undang hak-hak sipil yang komprehensif bagi para penyandang disabilitas. Bab 2 dikirim ke ketaatan. Dalam beberapa kasus cedera atau penyakit meninggalkan seseorang dengan permanen berubah karena polio mengubah hidup bodoh. Dalam kasus lain, seseorang terlahir dengan perbedaan fisik atau mental yang menimbulkan tantangan. Di Amerika Serikat, undang-undang tentang penyandang disabilitas sudah ada sejak zaman kolonial, sebelum negara tersebut merdeka dari Inggris Raya. Kehidupan di koloni sangat keras, sulit bahkan bagi orang tanpa cacat untuk bertahan hidup. Tetapi mereka yang berjalan dengan pincang, kehilangan satu tangan, atau tidak dapat mendengar dengan baik mungkin masih bisa melakukan kerja keras yang diperlukan untuk hidup di perbatasan Amerika. Kolonis biasanya tidak mendiskriminasi individu semacam itu. Lebih umum, komunitas yang dipimpin oleh amal Kristen merasa berkewajiban untuk membantu merawat tetangga mereka yang cacat. Sejak awal penjajah mengeluarkan undang-undang untuk melindungi penyandang disabilitas. Di Plymouth Colony, sebuah undang-undang disahkan pada tahun 1636 untuk memenuhi kebutuhan mereka yang tidak lagi berbadan sehat. Itu berlaku untuk semua pria yang menyediakan layanan militer untuk koloni. Sebuah undang-undang Massachusetts yang disahkan pada tahun 1694 mewajibkan setiap kota untuk melakukan perawatan yang efektif dan membuat ketentuan yang diperlukan untuk membantu dukungan dan keamanan. Namun pada awalnya hanya ada sedikit lembaga yang menyediakan perawatan bagi masyarakat. Untuk memenuhi undang-undang semacam itu, syarif setempat mungkin percaya bahwa perlu untuk menahan seseorang dengan gangguan mental dalam ruang terkunci atau bahkan di penjara untuk melindungi mereka. Di beberapa komunitas gereja lokal mungkin mengumpulkan uang yang untuk penyandang disabilitas yang miskin. Bahkan dengan niat terbaik, perlakuan terhadap individu penyandang disabilitas di kolonial Amerika tidak pernah ideal. Beberapa komunitas untuk membatasi tanggung jawab mereka mengesahkan undang-undang terhadap orang luar penyandang cacat. Orang asing dengan disabilitas atau penyakit mental seperti itu mungkin diancam dengan cambuk jika mereka tinggal di komunitas baru terlalu lama. Beberapa komunitas mulai mendirikan lembaga pada tahun 1700-an. Benjamin Franklin membantu mendirikan rumah sakit pada tahun 1751, termasuk fasilitas untuk mengobati penyakit mental. Tetapi pengobatan tidak selalu tercerahkan. Pada tahun 1756, tugas rumah sakit mengikat pasien ke dinding ruang bawah tanah. Rumah sakit mengenakan biaya bagi orang-orang yang datang untuk menyaksikan pasien berolahraga di halaman untuk membuat para pengunjung enggan. Bab 3. Bangkitnya disabilitas lembaga. Tahun 1860-an orang-orang dari Amerika Serikat pergi berperang dengan satu sama lain. Lebih dari 600.000 orang Amerika termasuk orang utara berbaju biru dan orang selatan berpakaian abu-abu tewas selama perang saudara Amerika pada tahun 1861 sampai 1865. Selain itu, puluhan ribu orang terluka, banyak diantaranya kehilangan anggota tubuh atau mata atau menderita luka permanen lainnya. Veteran dengan penyandang disabilitas kesulitan mencari pekerjaan, tetapi dengan meningkatnya fotografi
para veteran yang terluka dan veteran penyandang disabilitas tidak bisa diabaikan. Setidaknya 45.000 orang muncul dari perang dengan satu atau lebih anggota tubuh diamputasi. Dengan banyaknya luka amputasi, baru industri berkembang menyediakan anggota tubuh buatan dan perang adaptif lainnya untuk para veteran yang terluka. Pada tahun 1866, di negara bagian Mississippi, misalnya, 20 pasien dari pendapatan negara bagian dihabiskan untuk menyediakan kaki palsu bagi para veteran perangnya. Namun, dengan begitu banyak pria cacat di jalan, kota-kota mulai mengeluarkan hukum yang buruk. San Francisco, California mengesahkan undang-undang semacam itu pada tahun 1867. Undang-undang tersebut melarang siapapun yang sakit, cacat, mutilasi, atau cacat apapun sehingga menjadi objek yang tidak sedap dipandang atau menjijikan, agar tidak terlihat di jalan-jalan kota lain seperti Chicago. Mengeluarkan undang-undang serupa di Portland, Oregon. Undang-undang melarang siapapun yang cacat atau cacat menjulur di tempat umum. Inti dari hukum semacam itu adalah untuk menghapus penyandang disabilitas dari pandangan publik. Perubahan lembaga. Selama setengah abad setelah Perang Saudara, sekolah untuk tunarungu atau tunanetra meningkat secara dramatis. Banyak orang Amerika memberi penekanan baru pada pendidikan selama dekade terakhir tahun 1800-an. Dan mereka yang memiliki keterbatasan percaya bahwa pendidikan juga dapat meningkatkan kehidupan mereka. Sekolah juga didirikan untuk siswa penyandang cacat lainnya. Pada tahun 1900-an ada 31 lembaga untuk tunanetra dan lebih dari selusin sekolah untuk mereka yang cacat intelektual atau perkembangan, apa yang sering disebut kelemahan pikiran di waktu. Semua lembaga ini memberikan harapan bagi para penyandang disabilitas di Amerika Serikat. Namun, mayoritas dari mereka dengan cacat disimpan di rumah atau tinggal di rumah sakit jiwa dan rumah yang dikelola negara untuk orang miskin. Dix telah menanamkan benih selama tahun 1840-an yang telah berakar secara dramatis pada tahun 1860-an dan 1870-an. Seruannya untuk fasilitas yang lebih baik bagi orang dengan penyakit mental menyebabkan banyak negara bagian membangun fasilitas baru. Banyak yang dibangun di lingkungan pedesaan di mana harga tanah lebih murah, dan banyak dari fasilitas ini dibangun menggunakan Gilbert Plan. Awalnya pengawas rumah sakit Philadelphia untuk orang gila, Dr. Thomas Story. Gilbert adalah seorang pembela Amerika awal untuk jenis suaka baru. Rencana suaka meminta gedung administrasi pusat dengan 2 sayap bertingkat, satu berdiri di setiap sisi. Di rumah sakit jiwa Gilbert, pasien dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, jenis penyakit yang mereka derita. Pasien bisa keluar dan menikmati terapi udara segar dan sinar matahari. Tidak semua orang membutuhkan perawatan seperti itu bisa mendapatkan pertolongan. Beberapa tidak tahu fasilitas tersedia untuk mereka. Beberapa keluarga menolak untuk mengakui bahwa kerabatnya mungkin menderita penyakit mental. Yang menyudutkan, yang lain masih dikurung di penjara, entah tidak terdiagnosis atau salah didiagnosis. Bagi mereka tidak banyak berubah dalam hampir 1 abad. Bahkan pada tahun 2010-an, angka penyakit jiwa di lapas sangat tinggi.
Era progresif selama tahun dua selama 20 tahun pertama tahun 1900-an, orang Amerika mengalami era perubahan sosial dan politik. Periode ini kemudian dikenal sebagai era progresif. Sejumlah besar orang mendukung reformasi politik termasuk undang-undang yang baru yang melindungi pekerja, perempuan, anak-anak, dan lainnya. Beberapa undang-undang progresif membantu mereka yang menderita cacat karena kecelakaan kerja. Undang-undang baru menetapkan kompensasi bekerja yang tersebar di seluruh negeri. Ini berarti mereka yang menderita luka atau cacat di tempat kerja harus dibayar untuk luka-luka mereka. Institusi dan sekolah baru telah didirikan untuk para penyandang disabilitas selama dekade-dekade menjelang tahun 1900-an. Para progresif mulai memperlengkapi kembali beberapa institusi tersebut. Beberapa ahli menyarankan agar lembaga penyandang disabilitas diatur secara berbeda, sebuah perubahan yang disebut rencana koloni. Sekian dari saya, terima kasih.